Ternyata Allah menyebut kata takwa itu sebanyak 259 kali. Dan itu terdapat di 208 ayat. Artinya ada lebih kurang 51 ayat dalam Al-Quran yang dalam satu potongan ayat 2 kali Allah gunakan kalimat takwa. Ini menunjukkan kepada kita, ternyata Al-Quran itu banyak bicara tentang takwa. Ini menunjukkan kepada awak saudaranya, penting ternyata bagi kita untuk mewujudkan pribadi awak menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, udah uni-uni sidang jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ko lah sampai awak di malam nan katigo. Kan ya Pak Bu? Harapan awak sadolahnya agar rangkaian ibadah yang awak laksanakan mudah-mudahan sadolahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita doakan kepada Habibullah Sayyidul Mursalin wa khatamun nabi dengan lantunan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang bermuliakan, judul yang diamanahkan kambo malam hari ko Pak Bu, mewujudkan pribadi yang bertakwa. Dari judul Bapak Ibu menggunakan kata kerja aktif. Di balik judul berarti ada keinginan, ada motivasi, ada semangat bagi wak saudaranya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ia serupa itu Pak Ibu. Iya Pak Bu. Kalau iya lanjutan, kalau ndak ganti yang lain-lain. Batu saat. Berarti sesuai dengan judul awak tadi itu ada upaya aktif dan keinginan bagi awak untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum awak lanjutkan Pak Ibu, kalau awak bicara takwa, satu sisi ada kabar gembira, di sisi lain ada kabar duka. Satu sisi ada kabar yang sangat membahagiakan, di sisi lain ada kabar yang sangat mengkhawatirkan bagi wak saudaranya. Pak Ibu ingin tahu yang mana dulu? Yang bahagianya atau yang dukanya Pak Ibu? Bapak Bu, ingin yang bahagianya dulu, ingin tahu atau ingin yang duka? Yang bahagianya. Yang bahagianya diantaranya Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Capek-capeklah, usahakanlah sesegera mungkin untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sarugonya tu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siak sarugo yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kabar gembira yang pertama Pak Ibu. Kabar gembira yang kedua dalam surah Az-Zumar. Setelah manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, maka awakku kebagi ke dalam dua kelompok sudah Pak Ibu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Ketika orang-orang kafir nanti dikumpuan, dihalau ke neraka, dibuka wa futihat abwabuha, dibuka pintu neraka tu salaweh-lawehnya, orang-orang kafir tu dihalau sadolahnya masuk ke dalam neraka. Maka malaikat penjaga neraka ketika berkata, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati. Orang-orang kafir, ndak datang kepada kalian
penjelasan yang dibawa oleh nabi-nabi Allah yang menjelaskan hariko pasti terjadi. Tidak tahu kalian apa jawaban orang-orang kafir tadi? Qalu bala, lai kami dengar, lai kami tahu, lai dijalehkan di guru-guru kami, lai disampaikan di mubalik kami, tapi kabaalah kami lebih memilih engkar daripada taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, berbondong-bondong berjalan pintu surga, dan ketika pintu surga itu dibuka, apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtu wadkhuluha khalidun. Keselamatan atas engkau wahai orang-orang yang bertakwa. Masuklah ke dalam surgaku, nikmatilah sepuas-puasnya, kekallah kalian dalam surgaku. Itu kabar gembiranya Pak Jibu. Tapi di balik kabar gembira itu ternyata ada loh kabar duka. Di mana letaknya tuh? Dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Wa iza qila lahu ittaqullahu akhadhathul izza bil ismi fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Kecil Allah dalam surah Al-Baqarah, ada orang-orang ketika dikatakan kepadanya, Pak, bertakwalah kepada Allah. Bu, bertakwalah kepada Allah. Konslet angin kepalonyo kaluasuk kepalonyo akhadhathul izza bil ismi. Muncul dongkaknya, muncul sombongnya, muncul gadang hati bolonan ke dia jaja tentang takwa. Fahazadhul izza bil ismi, orang-orang yang serupa itu fahasbuhu jahannam, kata Allah. Cukuplah bagi orang-orang yang serupa itu mendapatkan neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam? Wa bi'sal mihad, karena itulah seburuk-buruk tampe untuk kembali. Tidak ada yang lebih buruk daripada itu lagi. Bagi siapa? Orang-orang yang congkak, yang tidak mau menerima kebenaran ketika disampaikan nasihat untuk takwa. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tadi wak sepakat. Kita ingin semuanya mengantarkan ibadah hawa, karena diantara tujuan dari puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Kan ya Pak Bu? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau serupa itu, bagaimana penjelasan Al-Quran tentang takwa? Dalam Al-Quran apa Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah menyebut kata takwa itu sebanyak 259 kali. Dan itu terdapat di 208 ayat. Artinya ada lebih kurang 51 ayat dalam Al-Quran yang dalam satu potongan ayat 2 kali Allah gunakan kalimat takwa. Ini menunjukkan kepada kita, ternyata Al-Quran itu banyak bicara tentang takwa. Ini menunjukkan kepada wak saudaranya, penting ternyata bagi kita untuk mewujudkan pribadi awak menjadi orang-orang yang bertakwa. Secara bahasa dulu ambil apa Ibu? Takwa itu asal katanya wiqayah, waqa, yakwi, wiqayah. Artinya banyak, menutupi, menjauhi, takut, dan berbagai macam yang lain. Secara bahasa, asal kata takwa itu akar katanya artinya cukup banyak apa Ibu. Tapi dari cukup banyak itu apa Ibu, kita ambilkan 3 sampel yang Allah sebut dalam Al-Quran, itu mewakili pemahaman kita tentang takwa. Pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Wa iyaya fattaqun. Bahasa awaknya, takwa itu artinya takut kepada Allah karena superioritas Allah atas segala-galanya. Takut kepada Allah karena Allah itu maha di atas segala-galanya dalam segala apapun, dalam aspek apapun. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa iyaya fattaqun, kalian saudaranya manusia, hanya kepadakulah kalian pantas untuk bertakwa. Tidak boleh ke yang lain, tidak boleh kepada siapapun. Maka takwa hanya pantas kita lakukan satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Dalam kata takwa itu apa Ibu? Menggambarkan semangat ibadah dan taat terus menerus. Ku yang selalu dibaca khatib ketika Jumat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati
kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Artinya dalam kehidupan awak tu, wujud takwa tu harus lahir dalam rangkaian ibadah yang terus menerus, tak putus-putus, yang simultan, yang terus kita lakukan. Maka dalam arti yang kedua, takwa tu artinya taat yang wak lakukan secara terus menerus, wak lakukan dalam rangkaian ibadah. Dan makna yang ketiga, ternyata di balik kata takwa itu adalah kata rasa takut, mensucikan diri atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu terdapat dalam firman Allah dalam surah Nur ayat yang ke-52. Wa may yuti'illaha war rasul wa yakhsha wa yattaqi faulaika humul muflihun. Siapa saja di antara kalian yang sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ditambah dengan yakhsha wa yattaqi, yattaqi takwa. Apa itu khasyah? Takut terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, dan wiqayah, takut terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Artinya ekstra hati-hati awak. Kalau dulu awak pernah berdosa, takut awak dosa pernah dahulu itu akan dicatat dan tidak diampuni di Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang akan datang, takut awak jangan sampai gara-gara awak tabuik dosa yang baru. Maka itu bahagian dari memahami kata takwa dalam konteks Al-Qur'an. Pak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau awak lihat beberapa lembaran Al-Qur'an. Nah, untuk lebih ringkas dan simpelnya apa-apa ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul awak, mewujudkan pribadi yang bertakwa, maka awak ambilkan rumusan sederhana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, gudangnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelaskan kepada kita secara sederhana siapa mereka yang bertakwa, apa yang harus ada dalam setiap pribadi orang-orang yang mengaku bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu min jalil wal amalu bit tanzil war rida bi al qalil wal istidadu li yaumir rahil. Sederhana Pak. Untuk mewujudkan pribadi yang bertakwa, satu, al-khawfu min jalil, harus ada rasa takut terhadap Allah yang Maha Agung. Berarti penjelasan yang pertama sesuai dengan beberapa ayat yang saya sampaikan, rasa takut yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk pertama, kalau ingin mengantarkan awak menjadi pribadi yang bertakwa, harus memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Seperti apa wujud takutnya apa-apa ibu-ibu hadirat Allah Subhanahu wa taala? Ambil contoh sederhana yang terjadi, yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda ku sahabat Nabi ya Pak Ibu, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Abu Darda tu orangnya hidup sederhana, dia hanya punya seekor unta. Ciek senyo. Untanya bernama Damun. Setiap harinya selalu magih makan unta. Makan tepat waktu, yang namanya unta pasti bakar aja membawa baban. Bara kapasitas unta. Misalnya hanya mampu membawa 100 kilo, ya segitulah. Tidak namuhnya sekalialah membarekkan unta di luar batas kemampuan baban yang bisa dipikul oleh unta. Kalau ada orang nan meminjam untonya, Abu Darda persilahkan, boleh, tapi syaratnya agih makan teratur, jangan dibebani dengan batas yang tidak mampu unta itu untuk menanggung beban tersebut. Begitu ekstra hati-hatinya Abu Darda. Sampai satu ketika Abu Darda merasa sakaratul maut, lampia dakek rasanya ajalnya. Ketika itu dicaliaknya unta tadi, Abu Darda berkata kepada untanya, "Hai Damun, sungguh seumur hidupku saya tak pernah melakukan perbuatan yang menzalimi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hai Damun, jangan engkau nanti menjadi musuhku di hadapan Allah. Jangan sampai seekor unta yang inyo-kunyo di bali jo pitihnya menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia melaporkan kezaliman yang dilakukan oleh seorang Abu Darda kepada unta." Pak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunjukkan di Abu Darda, itulah yang disebut dengan rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Jangan kepada manusia, kepada hewan punyonya surang. Unto punyo inyo di bali jo pitih inyo nan magiah makan. Inyo ndak ingin bahwasanya hewan yang dalam pengawasan pemeliharaannya menjadi saksi nanti di hadapan Allah, inyolah berbuat zalim kepada binatang yang inyo punyo sendiri.
Mungkin bagi sebagian awak di rumah punya ikan di akuarium, sekian hari ndak wagih makan. Awak mungkin punya ayam, ndak wagih makan. Maka Abu Darda menunjukkan kepada awak, orang yang bertakwa pertama tadi itu khawatirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hewan sekalipun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap yang dia lakukan akan diminta pertanggungjawaban di Allah. Pak Ibu, itu kepada hewan, apalagi kepada sesama manusia. Si awak kini, oke, kita hari ini pemimpin, hitam putihnya di tangan awak, orang wak suruh karajo, gajinya wak potong, haknya awak ambil sebagian, inyo wak kata-katai, mungkin kini ndak melawan. Yakinlah nanti di pengadilan Allah, mereka yang kita zalimi, yang wak caci maki, yang wak hinakan, mungkin hari ini tidak melawan, tetapi di hadapan Allah nanti akan meminta keadilan. Maka mereka yang bertakwa khawatir kalau kini nyo punya kekuasaan, maka kekuasaan itu jangan sampai menzalimi orang lain. Kalau nyo punya tetangga, jangan sampai tetangga itu nanti akan menjadi sesuatu yang memberatkan karena kezaliman yang ia lakukan. Sebab baju apa-apa ibu, al khaufu min jalil, segala yang awak lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu hadirin sidang jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa mereka yang bertakwa? Cik Ali bin Abi Thalib, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal, melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu kata kunci Bapak Ibu. Jadi konsep awak orang Islam dalam ibadah itu sederhana. Wa ma atakum minar rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. AC yang diperintahkan dek Nabi, datang dibawa dek Nabi, ambil terima tuh. Tapi kalau dilarang dek Nabi, tinggalan campaan jan terima. Kan itu ibadah dalam Islam. Hari kini awak berkumpul di siko salat tarawih, kan ya Pak Bu? Mungkin ada yang salat tarawih awak ampe 3. Batu boleh, ada dalilnya, ada. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasul itu mengatakan salat tarawihnya yo ampe 3. Ampe 3 witir. Tapi di hadis yang lain ada yang mengatakan salat tarawihnya tetap 8 rakaat, tapi 2 salam. Boleh. Kenapa? Karena ternyata dulu dalilnya masna. Dalam salat sunnah Nabi itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh. Ada yang 23, ada. Ternyata juga ada dasar dalilnya. Selagi itu ada dasarnya dalam Al-Quran, dalam hadis penjelasan agama awak, karajoanlah. Boleh awak pilih mana yang lebih cenderung hati awak. Sidang jamaah Isya dan tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara awak beramal. Yang salah tu apa-apa ibu-ibu, kalau sekiranya awak sibuk beramal, tapi mohon maaf, ndak ada ci Allah jo dalil yang menunjukkan pentingnya amal tu dalam agama awak. Aiko nang kacau di awak. Sibuk, habis pitih, habis tanago, sadualah nyawa fokuskan, tapi ternyata yang kita lakukan satu pun tak ada sumber dasarnya dalam Al-Quran. Contoh sederhana apa ibu? Terjadi kematian. Ketika muncul kematian, sunnah Rasul itu kan jelas, kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dipangan Pak Ibu, mandikan, dikafani, disalatkan, dikubuhkan, selesai. Kan seperti itu Islam mengajarkan kepada awak. Tapi bagi sebagian orang, mohon maaf, bahkan sampai bau tang, yang meninggal kok kepala keluarga di rumahnya masing-masing, inilah yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Mungkin hari nan ke-3, hari nan ke-7, hari nan ke-40, hari nan ke-100, sibuk mengundang orang, sebagian besar orang untuk mendoakan. Yang lebih parahnya, orang diundang berdoa ke rumah, dan anak yang meninggal tadi, istri yang ditinggalkan, suami yang ditinggalkan, sumbayang indah. Mungkin bisa jadi lebih afdal anaknya yang melaksanakan ibadah salat, doakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Minimal Allahumma ghafirli wali walidayya warhamkuma kama rabbayani sagira. Ndak dapat serupa itu, doa bahasa awak saya, ya Allah ampuni dosa orang kaya ambo, ya Allah lapangkan kuburnya, maafkan segala kesalahannya. Bisa jadi yang serupa itu jauh lebih utama
ketika anaknya, orang-orang yang terdekatnya melaksanakan aktes seperti itu. Kenapa? Karena ternyata amalu bitanzil, yang serupa itu jalih, ada dasarnya. Maka apapun rangkaian ibadah, kalau memang tidak ada dasarnya, maka tinggallah. Maka mereka yang bertakwa sibuk memang dengan ibadah, tapi ibadahnya itu ihtisaban, harus ada dasarnya, harus ada rujukannya. Walaupun di situ ada perbedaan pendapat, silahkan berbeda, asalkan masing-masing memiliki konsep dalil yang jelas. Pak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kecak Ali bin Abi Thalib, siapakah mereka yang bertakwa? Untuk mewujudkan pribadi bertakwa, ar-ridha bi al-qalil, kata Ali. Apa itu ridha? Ridha dengan sesuatu yang sedikit. Kadang-kadang awak kan tidak, tiba sekitik awak mau pe, tiba banyak baru awak sanang. Kan itu. Maka ciri mereka yang bertakwa ridha. Apa itu ridha? Rasa bahagia, rasa senang hati dalam kondisi apapun. Dari ketika kamu yakin apa-apa, ibu-ibu lah diajarkan untuk sikap ridha. Mulai dari anak TK, maka biasanya doanya apa Pak Ibu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ratu-ratu anak awak mengaji diajarkan doa tu. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Atau awak coba berdoa, Allahumma inna na'udzubika ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridha, rasa senang dalam kondisi apapun. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Ridha itulah yang membuat kehidupan kita menjadi lebih berkah, lebih bahagia dan lebih menyenangkan. Yang namanya wa idui kan tak saudara awak nang kayu napa apa ibu-ibu. Adonan pendapatan gadang, adonan manangah, adonan ketek. Sunatullah tu memang model tu. Adonan sehatnya luar biasa, adonan separuh sakit, adonan sakitnya parah menahun. Sunatullah hidup kita itu memang seperti itu. Tapi yang terbaik dalam kondisi apapun kita ridha. Karena dengan ridha itulah kebahagiaan itu muncul. Maka mereka yang bertakwa, dapat gadangnya tetap ridha, dapat sakitnya tetap ridha, dalam kondisi lapangnya tetap ridha, dalam kondisi samping mereka tetap ridha. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin sedang jamaah Isya dan tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bertakwa? Al-istidalu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sibuk mempersiapkan dirinya untuk kehidupan sesudah kematian. Itunya mereka bertakwa. Artinya, inya sibuk, tapi sibuk orientasinya bukan dunia. Tapi kesibukannya digunakan untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan sesudah kematian. Itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Secara sederhana apa Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Hikmah gambarkan kepada awak, hidup awak di dunia ko seperti awak berjalan balaya dengan kapal sampai ke satu titik tujuan yang sangat jauh. Suatu ketika nahkoda kapal mengicek, Pak Bu, awak istirahat sebentar di pulau ko, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk lanjut ke tujuan asal awak. Tiko peserta penumpang turun dari kapal, maka terbagilah manusia ke dalam 3 bentuk. Kicik yang pertama dicari ayah janiah, ikannya banyak, airnya sajuk luar biasa, didaki gunungnya rancak, turun lambah-lambahnya segar. Maka orang pertama berpikir, ndak usah lah pai ke tempat awal, siko selah wak, sikolah hebat, disikolah mantap. Itu mode yang pertama. Mode yang kedua, diko turun dari kapal, saya lihat, rancak mana ternyata pulau ko. Maka tetap sadar, tetap yakin bahwasanya awak akan kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Tapi karena ingin healing, ingin putar-putar jalan-jalan, sibuk putar-putar mencelik tampek yang alun dicaliak. Tapi ketika trompet kapal berbunyi, ternyata baru sadar tidak satu pun bekal yang ia bawa. Sedangkan kelompok yang ketiga turun kapal, sesuai dengan pesan nahkoda, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sibuk di pulau tadi, tapi sibuk mengumpulkan yang bisa dibawa untuk perbekalan, untuk dibawa ke dalam kapal, untuk melanjutkan perjalanan. Maka hakikat orang yang bertakwa serupa itu. Hadir kini di dunia memang sibuk, tapi kesibukannya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Kenapa? Karena itulah yang nanti akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa tawazzalu
berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dari itu, bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang memiliki akal sehat. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, bertakwalah engkau kepada Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan kepada Pak Jibu sedolahnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkatku menjadi motivasi bagi awak sedolahnya untuk mewujudkan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Simpulkan apa Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dijanjikan rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang bertakwa adalah takut kepada Allah, karena segala sesuatu yang lakukan akan diminta pertanggungjawaban Allah. Silakan beramal asalkan ada dalilnya, ada dasarnya. Dalam kondisi apapun tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramallah sebanyak-banyaknya untuk kehidupan sesudah kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.